Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Syahbana dari Kehutanan 2020. Dengan ini saya akan menjelaskan pengertian pohon, tegakan, hutan, klasifikasi hutan, proses pertumbuhan, laju pertumbuhan, dimensi pertumbuhan. Pengertian pohon. Pohon adalah tumbuhan berkayu yang pada keadaan dewasa mencapai tinggi lebih dari 4 meter dengan diameter setinggi dada atau 20 cm di atas akar tunjang, sebesar 7 cm atau lebih dan memiliki satu batang yang jelas dengan tajuk tertentu. Fungsi pohon adalah untuk menahan laju air. Menurut penelitian hutan mampu membuat lebih banyak air yang terserap ke dalam tanah 60-80%. Menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Oksigen adalah gas yang diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas, sementara pohon memiliki kemampuan untuk melakukan fotosintesis yang menghasilkan gas oksigen dan gula. Di saat bersamaan atau fotosintesis berlangsung, tanaman menghisap gas karbon dioksida. Selanjutnya adalah tegakan. Tegakan adalah bagian atau contoh yang nyata dari suatu masyarakat tumbuhan. Misalnya tegakan jati dalam hutan jati. Tegakan adalah kesatuan pohon-pohon atau tumbuhan lain yang menempati suatu areal tertentu dan yang memiliki komposisi jenis atau spesies, umur, dan kondisi yang cukup seragam untuk dapat dibedakan dari hutan atau kelompok tumbuhan lain di sebelah atau sekitar areal tersebut. Dalam kehutanan konvensional, tegakan sebagian besar ditentukan oleh karakteristik kayu, yang pada gilirannya didorong oleh variabel ekonomi jangka pendek. Namun, dalam rangka untuk merencanakan dan melaksanakan pemanfaatan hutan, bertanggung jawab secara ekologis menggunakan pendekatan berbasis ekosistem. Tegakan ditentukan dalam kaitannya dengan faktor-faktor ekosistem secara keseluruhan. Selanjutnya, hutan. Hutan adalah ekosistem yang dicirikan oleh penutupan pohon-pohon yang cukup rapat dan luas. Seringkali terdiri atas tegakan-tegakan yang beraneka ragam sifat, seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan proses-proses yang berhubungan. Pada umumnya, mencakup padang rumput, sungai, ikan, dan satwa liar. Hutan mencakup pula bentuk khusus seperti hutan industri, hutan milik non-industri, hutan tanaman, hutan publik, hutan lindung, dan hutan kota. Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, terdapat pada Undang-Undang 41 tahun 1999. Selanjutnya, klasifikasi hutan. Klasifikasi hutan menurut fungsinya terbagi menjadi tiga, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan yang pertama adalah hutan produksi. Seperti namanya, hutan produksi ini boleh dimanfaatkan hasil hutannya oleh manusia. Pemanfaatannya harus tetap dalam batas-batas aturan yang sudah ditetapkan. Yang pertama, hutan produksi tetap. Hutan produksi tetap atau HP merupakan hutan yang dapat didayagunakan atau dieksploitasi dengan perlakuan secara tebang habis maupun dengan cara tebang pilih. Yang kedua, hutan produksi terbatas. Hutan produksi terbatas atau HPT merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Wilayah HPT sering dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas atau HPT ini umumnya berada di wilayah pegunungan di Indonesia di mana terdapat lereng-lereng curam yang mempersulit kegiatan pemanenan hutan. Selanjutnya, hutan lindung. Hutan lindung secara singkatnya merupakan hutan yang dilindungi negara yang tidak boleh dieksploitasi secara masif. Hal ini disebabkan karena ekosistem di dalamnya memberi pengaruh baik terhadap tanah dan alam di sekitar hutan. Di hutan lindung tentunya harus dipertahankan dan dilindungi. Yang selanjutnya, hutan konservasi.
Hutan konservasi ini memiliki ciri khas tertentu, berbeda dengan hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistem di dalamnya. Hutan konservasi terdiri dari hutan suaka alam, taman buru, dan kawasan hutan pelestarian alam. Selanjutnya adalah proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan tanaman terdiri dari pembelahan sel, lalu diikuti oleh pembesaran sel, dan terakhir adalah diferensiasi sel. Pertumbuhan hanya dapat terjadi pada lokasi tertentu saja, yaitu pada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Pertumbuhan adalah proses kenaikan volume yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik, dan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Pada proses pertumbuhan bisa disertai dengan terjadinya perubahan bentuk. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan suatu pertumbuhan. Jika membahas tentang laju pertumbuhan tanaman, maka kita bisa melakukan pengukuran terhadap tanaman tersebut untuk mengetahui laju pertumbuhannya. Pengukuran tanaman atau tinggi tanaman diukur menggunakan meteran dengan cara mengukur dari pangkal tanaman sampai pada daun yang paling tinggi atau monokotil dan sampai titik tumbuh atau dikotil. Kedua pengukuran tersebut dilakukan setiap seminggu sekali sampai minggu ke-7. Pengukuran diameter juga dapat dilakukan dengan cara mengukur batang pohon setinggi 130 cm di atas banir menggunakan meter atau piben. Selanjutnya adalah dimensi pertumbuhan. Dimensi pertumbuhan merupakan ukuran terhadap panjang, lebar, dan tinggi pohon. Untuk mengetahui dimensi pertumbuhan, diperoleh dengan melakukan pengukuran tinggi, diameter, dan tajuk pada pohon. Pengukuran dilakukan dengan sensus pada semua pohon yang ada pada plot penelitian.